Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Nurmiati. Apa kabar semuanya? Semoga video ini menemui kita dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas kita senantiasa terjaga dalam kebaikan yang diridhoi dan melahirkan maslahat untuk kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Untuk pribadi kita, keluarga kita, kerabat kita, dan kehidupan berbangsa bernegara, khususnya di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana manusia bertuhan. Mari kita simak baik-baik video penjelasannya. Tahukah kalian, 2/3 penduduk bumi mengaku beragama, tapi sisanya tidak bertuhan. Studi oleh Pew Research Center menemukan bahwa tingkat religiusitas sebuah negara erat kaitannya dengan PDB per kapita negara tersebut. Dengan kata lain, negara-negara yang lebih kaya cenderung kurang religius daripada negara-negara yang miskin. Benarkah demikian? Lalu, negara mana sajakah yang disinyalir paling banyak berisi kaum ateis? Berikut ini ulasannya. Cina. Ternyata, negara dengan julukan tirai bambu ini berada di puncak daftar negara yang paling tidak religius di dunia. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa demikian? Bukankah bangsa bermata sipit ini terlihat sangat religius dari beberapa tradisinya? Nah, jawabannya karena tradisi Cina tidak mengenal istilah agama yang dalam prinsipnya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Melainkan, mereka lebih percaya kepada ajaran nenek moyang yang terwujud dalam bentuk Taoisme atau Konghucu. Karena itu tidak heran jika dalam jejak pendapat lembaga penelitian Gallup, sekitar 61% penduduk Cina mengaku tidak bertuhan, sementara 29% lainnya mengaku tidak taat beragama. Jepang. Serupa Cina, sebagian besar penduduk negara macan Asia ini menganut kepercayaan etnis Shinto alias agama para dewa. Apakah kalian pernah mendengar istilah Shintoisme? Gambaran seperti apa yang muncul di benak kalian? Ya, pada hakikatnya Shintoisme tidak mengenal prinsip ketuhanan seperti agama Samawi. Karena itulah banyak penganut Shinto yang mengaku tidak bertuhan. Meski seperti Buddhisme di Jepang, Shintoisme telah mengalami penurunan pengikut dalam beberapa tahun terakhir. Dan fakta lain yang tidak kalah mencengangkan bahwa sekitar 31% penduduk Jepang mengklaim diri mereka sebagai ateis. Swedia. Apakah kalian sepakat bahwa keberadaan Swedia di antara negara-negara yang paling tidak religius juga mengherankan? Ternyata fakta tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, menurut pemerintah Swedia, hanya 8% warganya yang secara teratur menghadiri acara keagamaan. Tahukah kalian apa yang terjadi pada sebagiannya? Nyatanya, sekitar 3/4 penduduk Swedia mengatakan bahwa mereka ateis atau tidak beragama. Bahkan, para pengamat memperhatikan adanya keterputusan antara popularitas tradisi religius seperti Natal atau Paskah dan komitmen agama yang benar. Lantas, hal apa yang membuat mereka sudah enggan membahas agama? Mengapa masyarakat Skandinavia memilih untuk tidak lagi membicarakan nasib manusia sesudah kematian? Penting untuk diketahui, mereka lebih sibuk berbicara tentang pendidikan anak-anak, pekerjaan, dan pengembangan sikap dermawan, serta penataan masyarakat agar tidak banyak orang yang sesuka hati menjarah apa yang bukan miliknya. Dan karena itu semua, mereka menjadi bahagia. Sederhana bukan? Prancis. Ketika ketatan beragama menjadi bentuk citra baik, Prancis justru menolak kebiasaan tersebut. Pernahkah kalian mendengar aturan ini? Bahwasanya pemerintah Prancis memang tidak memperbolehkan warganya untuk memperlihatkan atribut agama. Bahkan, sebagai negara yang moderat, masalah agama justru dianggap sebagai masalah pribadi. Ternyata, kultur anti agama ini sudah ada sejak abad ke-18. Tahukah kalian penyebab dari itu semua? Fakta yang hadir cukup mengerikan.
Negara tempat berdirinya Menara Eiffel tersebut justru menganggap bahwa agama sebagai sumber perang dan sumber kesulitan sosial. Sensitivitas tersebut membuat masyarakat Prancis bersifat agak segan untuk menunjukkan atribut agamanya. Mengapa demikian? Ternyata penggunaan atribut agama di ruang publik dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan nyawa penganutnya. Ini karena dapat menjadi sumber konflik antar komunitas beragama. Info ini cukup penting bagi kalian yang ingin berkunjung ke sana. Spanyol. Tahukah kalian, baru-baru ini ramai di pemberitaan mengenai Perdana Menteri baru Spanyol Pedro Sanchez yang dilantik tanpa Alkitab dan salib pada bulan Juni 2018 lalu. Alasannya, dia merupakan seorang ateis. Bahkan Raja Spanyol Felipe VI tampak tidak begitu mempermasalahkan keyakinan yang dianut Sanchez itu. Sejak naik tahta tahun 2014, Felipe memang melonggarkan aturan protokol upacara pelantikan, termasuk simbol-simbol kekristenan yang kini menjadi elemen opsional. Apakah benar bahwa penduduk Spanyol kebanyakan ateis? Di negara tersebut, 1 dari 5 orang Spanyol menyatakan yakin dirinya adalah seorang ateis. Tapi kalian tidak perlu kaget. Meski Katolik mewakili porsi terbesar dari penduduk Spanyol yang beragama, sementara sisanya tersebar antara Protestan atau Islam, fakta yang harus kalian tahu bahwa kendati beragama, sebagian besar penduduk Spanyol mengaku tidak taat menjalani ritual keagamaan. Survei Gallup 2015 menyebutkan hanya 37% orang Spanyol yang menyatakan dirinya masih beragama, 35% memilih tidak beragama, dan 20% lainnya sudah yakin memilih ateisme atau agnostik. Ternyata benar bahwa sebagian besar dari mereka adalah ateis. Nah, itulah tadi beberapa daftar negara yang memilih untuk mengabaikan pentingnya beragama. Tidak terdengar benar-benar buruk kan? Kita tahu bahwasanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki naluri dasar untuk mencari makna hidup dan keberadaan dirinya sendiri. Salah satu bentuk dari pencarian ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hablum minallah. Dan bertuhan juga bukan hanya sekedar mengikuti ajaran agama, tetapi merupakan bentuk kesadaran spiritual kita dan keyakinan kita dalam hati terhadap keberadaan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fenomena bertuhan ini hadir dari semua budaya dan peradaban, baik melalui agama formal maupun bentuk kepercayaan lainnya. Dengan demikian, penting untuk kita memahami bagaimana sih manusia itu secara kodrati dan sosial menjadi makhluk yang bertuhan. Gun, gimana mulai suka sama Islam, kapan Islam? Benar-benar baru comfortnya itu di akhir 2013. Cuman dari awal 2013 sudah mendapatkan sampai satu titik di mana saya menemukan ayat di surat Al-Baqarah. Saya adalah orang yang skeptis tentang segala sesuatu, tulisan atau hasil karya ilmiah, dan saya menemukan bahwa kenapa Al-Quran sampai detik ini bisa match sama kehidupan kita, padahal itu sudah turun 1400 tahun lalu. Banyak kultur yang berubah, banyak budaya yang berubah, cara pandang manusia berubah, teknologi berubah, tapi bisa selaras. Di situ ayatnya tulis dan jika kami menggantikan manusia atau yang lebih baik. Jadi memang kenapa itu bisa match sampai sekarang, karena terus upgrade di Allah yang dituliskan bahwa kami akan memutuskan itu mind blowing sih. Saya biasa dari keluarga yang cerai. Saya kayak punya rasa kecewa tersendiri gitu sama keluarga saya. Saya harus, mungkin kalau saya punya sosok ayah di rumah, mungkin tato saya nggak akan sebanyak ini ya. Pasti ada yang coba kalau bikin tato pustrika sih, adalah sosok ayah kan yang memang ditakutin, ada yang menghalang. Jadi makin ke sini hubungan saya sama ibu saya juga mulai membaik, walaupun beliau masih Nasrani dan aktivis gereja, tapi saya mencoba untuk menunjukkan sama dia, begitu saya convert ke Islam, cara saya bersosialisasi, akhlak saya berubah 180 derajat. Saya sudah mulai
berusaha untuk terus ngebahagiain dia dengan cara yang benar lewat jalannya Allah. Kita masuk ke tentang pengertian bertuhan. Pengertian bertuhan. Bertuhan adalah keadaan di mana seseorang mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Bertuhan juga berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat orientasi hidup, baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Setiap agama pasti memiliki cara pandang tersendiri dalam mengenal Tuhan mereka, namun esensinya itu pasti tetap sama, adanya kekuatan yang maha tinggi yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Nah, manusia sebagai makhluk bertuhan. Secara fitrah, manusia itu memiliki naluri spiritual. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa takut, harap, syukur, dan kagum terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Naluri ini mendorong manusia untuk mencari dan meyakini keberadaan Tuhan itu sendiri. Manusia juga disebut sebagai homo religius, yaitu makhluk yang memiliki kesadaran beragama. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan Tuhan itu bukan hanya aspek budaya saja, tetapi merupakan kebutuhan eksistensialnya. Bagaimana sih proses kita itu mengenal Tuhan, manusia itu mengenal Tuhan? Nah, manusia itu mengenal Tuhan melalui beberapa cara. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Nah, di pengalaman pribadi ini ada yang namanya melalui penderitaan kita, seperti ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keajaiban dan kebahagiaan yang mendalam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan agama. Pendidikan agama ini mengajarkan kita dari ajaran orang tua, lembaga agama, dan kitab suci yang memberikan kita arahan untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, yang ketiga itu alam semesta. Ketika manusia merenungi ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Nah, lalu ada hati nurani kita. Hati nurani yaitu suara batin yang membimbing manusia untuk memilih yang baik maupun yang buruk. Nah, wujud dari kehidupan bertuhan yaitu manusia yang bertuhan akan menjalani hidup dengan nilai-nilai moral dan spiritualnya yang tinggi. Beberapa wujud nyata kehidupan bertuhan antara lain yang pertama, menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, menjaga hubungan baik dengan sesama yaitu adanya toleransi, kejujuran, dan kasih sayang kita terhadap sesama, menjaga alam dan kehidupan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan tujuan bukan sekedar mencari materi atau ketenangan duniawi. Nah, kesimpulannya, bertuhan adalah fitrah manusia yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Proses manusia bertuhan itu terjadi secara alami melalui pengalaman, pendidikan, dan pencarian spiritual. Dengan bertuhan, manusia itu mampu menjalani kehidupan yang bermakna, beretika, dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bertuhan itu tercermin dalam perbuatan yang baik, sikap yang adil, serta kesadaran akan tanggung jawab kepada sesama dan kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita setiap manusia untuk terus memperkuat hubungan spiritualnya sebagai dasar dalam menjalani kehidupan yang utuh dan bermartabat. Itu sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.